Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Puji Darmanto, mahasiswa Universitas Cyber Asia, PJJ Manajemen, eh, kelas MJ101. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk melengkapi ujian tengah semester yang pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai ICT literasi tentang pemanfaatan TIK di berbagai sektor. Fokus yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu tentang piramida teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu TIK untuk pemecahan masalah di masyarakat. Yang ketiga yaitu penerapan TIK di berbagai sektor. Penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari maupun organisasi sangat bergantung pada peran pengguna. Keberhasilan dan kegagalan pemanfaatan TIK ditentukan oleh kemampuan pengguna dalam mengelola, mengoperasikan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Em, Faktornya seperti pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan keamanan sangat penting untuk memastikan pengguna teknologi mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari berbagai risiko tentunya. Nah, dalam piramida TIK itu ada tiga peran penting. Yang pertama yaitu ICT Creator, yang kedua ICT Enablers, yang ketiga ICT User gitu. Siapa aja mereka? ICT Creators yaitu individu atau kelompok yang merancang, mengembangkan dan menciptakan teknologi baru atau solusi berbasis TIK. Mereka adalah inovator gitu ya, yang mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, sistem aplikasi, serta infrastruktur TIK lainnya gitu kan. Yang kedua, ICT enablers yaitu em, individu, organisasi atau teknologi yang mendukung dan memungkinkan terciptanya serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Berperan penting dalam menyediakan infrastruktur, kebijakan, dan dukungan yang membuat pengguna TIK menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga adalah ICT user, yaitu individu atau organisasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu dalam kehidupan pribadi, untuk kegiatan profesional, ataupun bisnis. Mereka adalah yang memanfaatkan perangkat dan aplikasi TIK yang telah diciptakan oleh ICT Creator dan didukung oleh ICT Enablers. Nah, selain tiga peran utama tadi, gitu kan, dalam piramida TIK itu ada ICT spreader dan ICT helper. Mereka itu siapa, gitu kan? Untuk ICT spreader-nya sendiri, yaitu perwakilan perusahaan TIK yang berinteraksi dengan konsumen dan pelanggan perusahaan untuk membeli dan menjual barang dan jasa, memahami persyaratan dan spesifikasi pelanggan, melakukan pemasaran, merancang, dan memasang solusi pelanggan sesuai kebutuhan. Nah, ada ICT helpers, merupakan pengguna TIK yang kompeten gitu ya, dengan keterampilan orang yang baik yang membantu pengguna lain memahami dan menggunakan TIK. Dalam ICT Creators itu ada beberapa tugas-tugas gitu kan yang harus dilakukan gitu. Ada executive management, ada research, development, testing, and quality assurance, ada requirement and specification. Nah, tugasnya ngapain aja nih? Udah saya detailkan di sini. Executive management itu ada strategic planning, input from various organizational, division execution, and organizational support gitu kan. Yang membuat apa namanya planning strategis ya itu. Yang kedua ada research, itu ada scientist advanced scale of math. Terus prinsipal, sains, riset, riset protokol dan lain sebagainya gitu yang mencari-cari protokolnya gitu kan. Ada development, dia itu siapa? Yaitu orang IT yang mendesain solusi gitu based on requirement kebutuhannya dan spesifikasinya. Create and manage project plan, build model and prototypes, ada develop production prosesnya. Yang keempat ada testing and quality assurance gitu orang IT-nya yang mengetes produk under various skenario gitu, membuat skenario-skenario gitu. Kira-kira produknya nih bisa jalan nggak gitu kan.
Yang kelima ada requirement and specification gitu kan. People will translate market demand into technical and performance criteria for solution. Jadi dia membaca nih kebutuhan market tuh seperti apa gitu. Yang kedua ada ICT Spreaders, itu ada tugasnya marketing and sales sama sales super engineering gitu, yaitu uh, solution marketing strategies, effort, collateral and event solution direct and indirect sales channel staff, gathering feedback from customer forecast for creators gitu kan. Yang sales super engineering ada menyediakan technical sales support designing itu ya, custom solution installing and configuring customer solution, teaching customer how to use solution gitu untuk mengajari apa namanya customer gitu gimana sih cara menggunakan customer solutionnya gitu. Yang ketiga ada ICT enablers, tugasnya ada IT management, system architecture or integration, ada solution management and maintenance, ada solution installation and provisioning. IT management ngapain aja gitu kan? Ada organizational management, operation, vendor selection, solution evaluation, project management gitu kan. Ada institutional connect management gitu. Kalau di sistem arsitekturnya, tentu saja scientist and advanced skill of math, principal science and research gitu kan. Ada apa namanya? Solution management, ada eh, solution maintenance management, monitoring and upgrade outgoing gitu kan. Kalau yang solution installation provisioning gitu kan. Ada receive it, accept it, install it, configure it, test it, tie it, itu tuh author system. Gitu. Di sini ada ICT helper, ada solution support dan user support. Solution support ngapain gitu kan? Dia doing routine tasks associated with keeping system and solution operating properly. Yang kedua yaitu helping user sebagai user support, configuring, maintain, manage, monitor, upgrading, repair, and generally use ICT product and services training. Nah, ICT usernya ngapain aja gitu kan? Perannya ada business user dan consumer user. Jadi bisa digunakan untuk penggunaan individu ataupun secara profesional untuk perusahaan. Nah, piramida TIK ini memiliki kedalaman dan keluasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan TIK tentunya ya. Ada tadi udah dijelasin ngapain aja perannya, tapi ada peran-peran lagi gitu kan. Ada dispesifikasikan lagi eh, pengetahuan dan keterampilan TIK-nya ada di inovator, advanced degree, IT operation, various credential gitu kan. Situ usernya bisa siapa aja yang gunain gitu. Ada digunakan untuk enterprise spesifik atau industry spesifik atau generally applicable kayak gitu. Seluruh tingkatan pengguna TIK dalam piramida TIK berkontribusi dalam industri TIK maupun sektor lainnya gitu kan. Setiap tingkatan pengguna TIK memiliki peran masing-masing tentunya. Udah dijelasin tadi ya gitu. Ini adalah pie chart industri TIK-nya. Ada manufacturing, education, government, transportation, terus healthcare, ICT industries, business and finance, ada bioscience gitu kan. Nah, kita bahas fokus yang kedua, yaitu TIK untuk pemecahan masalah itu yang dihadapi masyarakat di berbagai bidang. Nah, kontribusi TIK di masyarakat itu bisa dilihat dari Global Competitiveness Index gitu ya, di mana dimensi yang mempengaruhi daya saing negara secara global gitu sudah eh, terlihat gitu ya dari Global Competitiveness Index ini gitu kan. Gimana terukur berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan daya saing negara termasuk infrastruktur TIK, adopsi teknologi, serta inovasi dan produktivitas. Nah, Indonesia sendiri dari Global Competitiveness Index itu termasuk yang bawah ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya di Asia Pasifik gitu kan. Itu bisa dilihat dari adopsi TIK-nya gitu yang di Indonesia masih yang tergolong rendah gitu kan. Meskipun pada tahun ini sudah ada sedikit kenaikan tapi tetap saja masih di bawah
rata-rata negara Asia Pasifik gitu kan. Bisa dilihat dari infrastrukturnya, kecepatan internetnya, keamanan cyber, serta keterampilan digitalnya gitu kan. Di Indonesia, akses internetnya masih 70% orang gitu kan. Sedangkan infrastrukturnya ya, infrastruktur akses internet. Sedangkan di negara lain misalkan Singapura ataupun Korea Selatan itu hampir 100% akses internet cepat. Kecepatan internet di Indonesia itu baru 20 sampai 30 Mbps, sedangkan di negara Singapura rata-rata lebih dari 100 Mbps gitu kan. Jauh banget kan bedanya gitu kan. Yang keamanan cyber juga gitu, masih di peringkat 60-an dalam Global Cyber Security Index gitu ya. Negara lain seperti Singapura itu peringkatnya udah di range 10 besar gitu kan. Untuk keterampilan digitalnya, Indonesia 40% angkatan kerja memiliki keterampilan digital dasar dan negara lain 70 sampai 80% angkatan kerja keterampilan digital gitu kan. Nah, ini bisa contohnya nih ya di Jepang gitu kan. ICT adoptionnya udah 88,3 gitu kan. Peringkatnya di 5. Eh, dan Singapura 88,1 gitu kan. Indonesia ada di bawah banget gitu ya. Ini bisa dilihat di mana namanya Global Competitiveness Index ya, nanti bisa dicari gitu kan. Tabelnya ini saya ambil dari wiforum.org tahun 2020 gitu ya adanya. Indonesia ada di bawah banget gitu kan. Sampai tabelnya nggak ada di di situ di wiforum.org gitu. Nah, salah satu ICT adoptionnya gitu kan untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi berbagai negara gitu kan. Di sini Indonesia ada di poin 62,7 gitu ya terkait dengan upgrade infrastruktur to accelerate the energy transition and broaden access to electricity and ICT. Poinnya 62,7 gitu kan. Kalau dibandingkan dengan Jepang itu lumayan jauh ya. Jepang ada di 76,9 gitu. Ini adalah salah satu contoh gitu kan performance on economic transformational priorities by 20 and 20 scores gitu ya. Scalesnya segitu. Indonesia di 62,7 masih tergolong rendah gitu ya jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, salah satu negara yang menurut saya bagus gitu itu ya adalah Jepang gitu ya. Kenapa kita tidak mencontoh negara tersebut gitu ya? Di sini saya sudah jelaskan benchmarking penguatan TIK di Jepang gitu ya. Seperti yang kita tahu negara itu punya masalah-masalah tersendiri. Lalu apa hubungannya dengan TIK gitu kan? Nah, di Jepang sendiri permasalahan-permasalahannya ada satu itu peningkatan akses pendidikan, yang kedua itu terkait dengan kesehatan dan pelayanan medis gitu ya. Yang ketiga pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Ada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial, pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, ada keamanan cyber, kesejahteraan sosial dan layanan pemerintah, ada transformasi budaya dan sosial gitu kan. Yang pertama gitu ya, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil dan kurang mampu gitu kan. Gimana solusinya gitu kan? Di sana disediakan e-learning dan platform pendidikan online seperti Google Classroom dan Coursera memungkinkan akses pendidikan berkualitas tanpa batasan geografis. Ini membantu menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih inklusif, meningkatkan literasi digital dan pengetahuan masyarakat di daerah terpencil gitu. Untuk kesehatan sendiri aksesnya terbatas ya, mungkin karena demografi juga gitu kan. Layanan kesehatan daerah pedesaan dan kota kecil gitu agak terbatas. Solusinya mereka menyediakan telemedicine dan konsultasi kesehatan jarak jauh, mungkin pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui video call, mengakses informasi medis dan bahkan mendapatkan resep obat tanpa perlu pergi ke rumah sakit. Keren sekali ya. Hasilnya yaitu meningkatkan akses kesehatan untuk masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga medis, gitu. Yang ketiga, masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi, gitu kan. Di Jepang itu disediakan platform e-commerce dan fintech memungkinkan masyarakat untuk memasarkan produk secara online tentunya, mengakses pinjaman mikro atau melakukan transaksi secara digital. Hasilnya, memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah, membantu mereka menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial. Masalahnya keterbatasan dalam partisipasi sosial dan politik terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan gitu kan. Eh, Solusinya gimana? Media sosial dan platform diskusi online memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, bergabung dengan gerakan sosial dan mengakses informasi tentang hak-hak mereka. Hasilnya memperkuat demokrasi digital, mendorong partisipasi aktif dalam isu sosial, politik, dan ekonomi. Yang kelima, isu perubahan iklim atau climate change gitu ya. Solusinya yang dihubungkan dengan TIK yaitu membuat sensor IoT dan Big Data digunakan untuk memantau polusi udara, suhu kondisi lingkungan secara real time. Teknologi ini juga membantu masyarakat dalam mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon. Hasilnya apa? Pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berkesadaran masyarakat terhadap proyek berkelanjutan. Yang keenam yaitu keamanan cyber, tingginya tingkat kejahatan dunia maya dan ancaman keamanan cyber. Solusi TIK-nya yaitu sistem keamanan berbasis TIK, em, seperti kemampuan video digital, keamanan cyber yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI dapat mencegah kejahatan dan melindungi data pribadi masyarakat. Hasilnya meningkatkan keamanan sosial dan mengurangi kejahatan dunia maya, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Kesejahteraan sosial, kurangnya akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan pemerintah secara efisien. Solusinya apa? E-government mungkin warga untuk mengakses layanan publik secara digital seperti menggunakan dokumen pemberdayaan pajak, pengaduan masyarakat secara online. Hasilnya meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Yang kedelapan yaitu transformasi budaya dan sosial. Masalahnya, ketergantungan pada biaya tradisional menghambat kemajuan gitu ya. Solusi TIK-nya yaitu em, media sosial, aplikasi hiburan, dan platform berbagai konten memfasilitasi pertukaran budaya yang lebih cepat dan global. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses dan berbagi berbagai budaya dan pengetahuan baru. Hasilnya mendorong terciptanya budaya global yang lebih inklusif dan perubahan sosial positif di seluruh dunia. Nah, em, pemanfaatan TIK ini perlu adanya literasi budaya gitu kan. Literasi budaya dalam teknologi informasi komunikasi adalah pemahaman tentang bagaimana faktor budaya mempengaruhi penggunaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi melalui teknologi. Hal ini mencakup kesadaran tentang dampak budaya terhadap efektivitas em, dan etika penggunaan TIK serta bagaimana teknologi dapat disesuaikan dengan norma dan nilai sosial. Contohnya, penggunaan media sosial di Indonesia untuk mempromosikan budaya lokal serta seperti batik atau kuliner tradisional, menunjukkan bagaimana teknologi bisa mengintegrasi nilai budaya, namun penyebaran hoax atau konten negatif dapat merusak norma sosial. Oleh karena itu, literasi budaya TK penting untuk memastikan teknologi digunakan dengan bijaksana dengan konteks budaya setempat. Nah, selanjutnya yaitu penerapan TIK di berbagai sektor. TIK telah diterapkan secara luas di berbagai sektor untuk memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sektor kunci pemanfaatan TIK itu apa aja? Yang pertama, ada dalam bidang telekomunikasi, pendidikan, sektor publik, sektor publik, kesehatan, dan pertanian dan keamanan pangan gitu. Kita mulai yang pertama, eh, telekomunikasi ya. Menurut data Statista, pasar global telekomunikasi diperkirakan mencapai 1,7 triliun pada tahun 2024 gitu ya, dalam USD kursnya ya. Contohnya apa? Teknologi 4G yang diperkenalkan oleh operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata di Indonesia menawarkan percepatan
internet yang lebih tinggi mungkin kan layanan streaming gaming dan komunikasi lebih cepat gitu kan. Dampaknya apa? Meningkatkan konektivitas, akses dari berbagai masyarakat, mempercepat layanan eh, berbasis internet serta membuka peluang baru dalam ekonomi digital gitu. Yang kedua yaitu pendidikan. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 1,5 miliar siswa di seluruh dunia terpaksa beralih eh, dari eh, luring ke daring gitu ya, dengan menggunakan platform seperti eh, Zoom dan Google Classroom yang melayani eh, lebih dari 100 juta 100 pengguna aktif gitu ya, 100 juta pengguna aktif. Apa namanya? Dampaknya apa? Untuk meningkatkan akses internet di daerah terpencil dan memperkenalkan metode pembelajaran baru yang lebih fleksibel, bisa di mana aja dan kapan aja gitu. Yang ketiga yaitu sektor publik. Sistem e-government di Indonesia mencatat lebih dari 60 juta transaksi per tahun, mencakup layanan administrasi pembayaran pajak dan pengurusan dokumen. Contohnya nih, sistem informasi administrasi kependudukan di Indonesia yang memungkinkan pembuatan KTP elektronik dan NPWP secara online serta sistem pengelolaan pajak online untuk memudahkan pembayaran pajak. Nah, saya sendiri adalah orang yang bekerja di kantor pelayanan pajak gitu ya. Senang sekali rasanya sudah ada perkembangan yang sangat pesat kalau dibandingkan dari zaman sebelum reformasi perpajakan dan setelah reformasi perpajakan. Apalagi sekarang sudah ada Cortex gitu ya. Cortex menyediakan semua layanan administrasi baik untuk wajib pajak ataupun dari pegawainya itu sendiri. Jadi semuanya dikerjakan di situ jadi satu source gitu kan. Kita bisa melihat perkembangan permohonan kita dan semua peraturan-peraturan baru sudah bisa dilihat di situ yang akan diterapkan pada tahun depan ya tahun 2025 yang tentunya akan mempermudah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pemerintahan serta memberikan kemudahan gitu ya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik ini. Yang keempat yaitu sektor kesehatan. TIK menghadirkan solusi kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan. Contohnya bisa telemedicine gitu, seperti aplikasi Halodoc yang sering kita gunakan gitu ya sekarang. Apa-apa kalau konsultasi ke Halodoc karena mungkin Jakarta macet banget ya, kayak mau pergi itu perlu waktu, sedangkan kita sudah sangat memerlukan obat tersebut gitu ya. Nah, yang kedua ada rekam medik elektronik, yaitu penyimpanan data pasien secara digital dan efisiensi layanan. Ada monitoring kesehatan seperti smartwatch gitu ya. Kalau bisa kita lari gitu, kita bisa lihat apa namanya heart rate kita gitu. Bisa mengontrol heart rate kalau udah tinggi, bisa istirahat dulu, menunggu heart rate-nya turun dulu supaya karena itu bahaya ya. Jadi kita bisa manage-nya menggunakan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi gitu kan. Dampaknya apa? Akses layanan kesehatan lebih merata, terutama di wilayah terpencil, terutama peningkatan kualitas diagnosis, pengobatan berbasis data, dan pengurangan biaya operasional rumah sakit gitu kan. Yang kelima yaitu pertanian dan keamanan pangan. Menurut McKinsey, digitalisasi pertanian dapat meningkatkan hasil pertanian hingga 20% dan mengurangi biaya operasional hingga 10%. Contohnya apa? Ada aplikasi seperti Tani Hub, Crowdy, dan e-farm yang membantu petani mengakses pasar dan pembiayaan dengan mudah. Tanihub memfasilitasi transaksi lebih dari 300.000 petani di Indonesia. Dampaknya tentu nggak main-main ya, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, mempercepat distribusi produk pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan. Teknologi pertanian seperti drone, sensor tanah, dan IoT semakin membantu petani memantau kondisi tanaman secara real time. Gitu. Nah, dalam pemanfaatan ICT di berbagai sektor tersebut gitu kan. Perlu adanya literasi juga gitu ya. Literasi media gitu mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi dan menggunakan media dalam berbagai bentuk gitu kan. Proses literasi media dimulai dengan akses ke media seperti televisi, radio, dan internet gitu ya untuk
memantau gitu ya, agar pemanfaatannya di sektor-sektor utama tadi itu bisa dilakukan secara maksimal gitu kan. Peningkatan literasi media juga melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan bias media, serta menggunakan media untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Nah, di dunia modern ini, media merupakan pemegang peran dominan gitu ya dalam membentuk opini publik. Sebagai contohnya, di Indonesia lebih dari 110 juta orang menggunakan internet yang sebagian besar mengakses informasi melalui media sosial dan platform digital. Dengan meningkatkan penggunaan media digital, literasi media menjadi kunci untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam diskusi sosial dan budaya sehingga pemanfaatannya di lima sektor utama tadi bisa diperoleh secara maksimal. Oke, sudah slide terakhir ternyata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sampai di sini presentasi dari saya. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.